Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Ramadhani, NIM 20300119016. Perkenalkan, nama saya Nafil HR. Perkenalkan, nama saya Agustina, NIM 20300119022. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatullah Zainal, biasa dipanggil Ana, dengan NIM 20300119030. Perkenalkan, nama saya Hadira dengan NIM 20300119034. Perkenalkan, kami dari Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pengembangan sistem informasi. pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Selamat menyaksikan. Pengembangan sistem informasi. Adapun pembahasannya, yang pertama model pengembangan sistem, yang kedua tahap-tahap pengembangan sistem, ketiga durasi untuk pengembangan sistem, keempat metode pengembangan perangkat lunak. yang saya jelaskan di sini tuh ada model waterfall. Menurut Summerfile, tahap waterfall itu digambarkan seperti ini. Yang pertama di sini adalah rekrutmen analysis. Maksudnya adalah analisis kebutuhan. Di sini kita menganalisis kebutuhan yang sedang berjalan, menemukan permasalahannya, dan setelah masalahnya ketemu, kita tahu apa kebutuhannya. Selanjutnya yaitu sistem design. Ini masuk di perencanaan sistem dan perencanaan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu implementation, artinya sistemnya itu dibuat dengan bahasa pemrograman tertentu dan kemudian diuji coba dari sisi pengembangan. Dari sisi pengembangan itu dicek apakah itu masih ada beban errornya. Yang keempat itu integration and testing, berarti sistem yang sudah dibuat itu diterapkan di sana. Mungkin ada beberapa aplikasi yang harus terintegrasi, maka itu harus diintegrasikan. Mungkin juga ada beberapa infrastruktur yang harus dipersiapkan kemudian dieksekusi di perusahaan. Kemudian di sini ada sistem testing, artinya kita uji dari sisi penggunanya, apakah pengguna itu bisa mengoperasikan secara baik dan benar atau belum. Nah, yang terakhir itu ada operation and maintenance, artinya sistem itu sudah digunakan dan dirawat, artinya tetap dipantau dan dipastikan bisa berjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya, model yang kedua, yaitu model V. Model V merupakan perluasan dari model waterfall. Mengapa demikian? Karena tahap-tahap dalam model V mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall, proses dijalankan secara linear, maka dalam model V, proses dilakukan secara bercabang. Dalam model V, digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dan tahap pengujiannya. Adapun tahap-tahap dalam model V, yaitu yang pertama, recruitment analysis dan acceptance testing. Tahap ini sama seperti yang terdapat dalam model waterfall. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan pengguna. Acceptance testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh para pengguna atau tidak. Tahap yang kedua yaitu sistem desain dan sistem testing. Dalam tahap ini, analisis sistem mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lainnya. Selain itu, tahap ini juga menghasilkan contoh tampilan window dan dokumentasi teknik yang lain seperti entity, diagram, dan data dictionary. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu arsitektur desain dan integration testing. Tahap ini sering juga disebut dengan high level design.
Dasar dari pemilihan arsitektur yang akan digunakan berdasar pada beberapa hal, seperti pemakaian kembali setiap modul, ketergantungan kabel dalam basis data, hubungan antar interface, dan detail teknologi yang dipakai. Selanjutnya, tahap yang keempat, yaitu modul desain dan unit testing. Pada tahap ini sering juga disebut dengan low level design. Perancangan dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul tersebut diberi penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan coding. Tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika setiap modul, pesan kesalahan, proses input-output untuk setiap modul, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap terakhir dalam model V yaitu coding. Pada tahap ini, dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang telah dibentuk. Selanjutnya, saya akan membahas Simple Interaction Model. Seperti pada gambar di atas, itu merupakan kegiatan utama dalam desain interaksi. Yang pertama yaitu Identify Needs, artinya mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem. Selanjutnya, yang kedua itu Redesign, artinya mendesain sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Build and Insertion, artinya setelah desain dirancang tersebut dibangun dan harus interaktif, dan terakhir yaitu evaluasi. Apabila rancangan tidak sesuai dengan kebutuhan user, maka rancangan tersebut akan didesain ulang atau kembali ke tahap pertama sampai tahap evaluasi tidak terjadi lagi kesalahan. Nah, model yang keempat atau model yang terakhir yaitu Start Life Cycle Model. Dalam siklus permodelan ini, pengujian dilakukan terus-menerus, tidak harus di akhir. Misalnya dimulai dari menentukan konsep desain. Dalam proses ini, akan langsung terjadi evaluasi untuk langsung menilai apakah telah sesuai dengan kebutuhan user. Jika belum, maka akan terus berulang dievaluasi hingga benar-benar pas. Selanjutnya, apabila sudah pas, dari tahap evaluasi yang pertama akan berlanjut ke proses selanjutnya, yakni specification, yaitu memverifikasikan persyaratan rancangan tersebut. Pada tahap itu juga langsung terjadi pengevaluasian seperti tahap pertama, dan selanjutnya akan tetap sama terjadi pada tahapan-tahapan selanjutnya, yakni task analysis atau function analysis, pengimplementasian, prototyping, hingga pada akhirnya terciptalah sebuah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan user. Intinya, pada rancangan model ini, pengevaluasian dilakukan di setiap tahap, tidak hanya pada tahap akhir seperti model-model rancangan yang lainnya. Selanjutnya, tahap-tahap pengembangan sistem informasi. Secara umum, ada 6 tahap dalam mengembangkan sistem informasi. Yang pertama, survei sistem. Survei sistem dilakukan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Tim akan mengidentifikasi dan menyeleksi fakta-fakta yang ditemukan pada sistem yang bermasalah, kemudian mencari peluang untuk mengatasi masalah yang ditemukan dan memastikan solusi yang didapatkan bermanfaat. Selanjutnya, planning. Pada tahap planning atau perencanaan, tim merumuskan target yang dicapai dalam pengembangan sistem yang akan dibuat, menyusun proposal, kemudian menentukan metode yang akan digunakan, lalu membagi tim untuk proyek, kemudian memberikan instruksi untuk memulai proyek. Tahap yang ketiga yaitu analisis. Pada tahap analisis ini, tim menetapkan rencana penelitian sistem, kemudian mengorganisasikan tim, lalu menganalisa kebutuhan informasi, menyiapkan rancangan sistem, dan menyetujui atau menolak rancangan proyek pengembangan sistem. Adapun hal yang diperoleh dari hasil analisis ini yaitu yang pertama, masalah yang harus segera diatasi. Yang kedua, penyebab permasalahan bagi organisasi. Yang ketiga, beberapa gagasan dalam memecahkan masalah. Dan yang keempat, resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Tahap keempat dalam pengembangan sistem informasi yaitu desain. Pada tahap desain atau perancangan ini,
tim teknologi bekerja sama dengan tim manajemen dalam merancang komponen-komponen sistem. Dalam mendesain sistem ini meliputi menyiapkan rancangan sistem secara detail, mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem, memilih konfigurasi terbaik, kemudian menyiapkan usulan aplikasi dan menyetujui atau menolak aplikasi sistem. Yang kelima, tahap implementation. Pada tahap ini, sistem mulai dibangun atau mengerjakan pengembangan yang sudah dirancang pada tahap sebelumnya. Tahap ini sangat identik dengan pembuatan program aplikasi untuk pendukung sistem. Yang keenam yaitu tahap testing. Pada tahap testing, sistem sudah dibangun dan dikembangkan. Selanjutnya akan diuji coba oleh tim tester ataupun user. Sebuah sistem perlu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa pengembangan sistem tersebut sesuai atau tidak dengan planning atau perencanaan. Durasi untuk pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan, mulai dari sistem itu direncanakan sampai sistem itu diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara. Bila operasi sistem yang sudah dikembangkan masih timbul permasalahan-permasalahan yang kritis serta tidak dapat diatasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk mengatasinya. Dan proses ini kembali ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan sistem. Siklus ini disebut dengan siklus hidup suatu sistem atau System Life Cycle. Dari berbagai model pengembangan yang ada, model pengembangan yang sebaiknya digunakan adalah model pengembangan yang dapat membantu proses pengembangan yang mantap. Idealnya, untuk mencapai maksud tersebut, tahap analisis dimanfaatkan untuk bekerja cukup lama untuk memahami sistem secara keseluruhan, sehingga pada tahap pengembangan tidak memakan waktu yang terlalu lama dalam membahas hal-hal rinci yang mungkin saja akan dimodifikasi dalam tahap berikutnya, yaitu perancangan. Dengan kata lain, bahwa secara relatif sebagian besar waktu yang dicurahkan dalam pengembangan sistem adalah pada tahap analisis. Proses pengembangan perangkat lunak software development process adalah suatu penerapan struktur pada pengembangan suatu perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan untuk menyukseskan program pengembangan sistem melalui tahap-tahapan tertentu. Beberapa paradigma metode pengembangan sistem perangkat lunak. Yang pertama, waterfall. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Yang kedua, prototype. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Yang ketiga, Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensi linear yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek, kisaran 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensi linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Yang keempat, parallel model. Menurut Dennis, parallel model merupakan metodologi yang mencoba untuk mengatasi interval waktu yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Metodologi ini mencoba untuk memperbaiki kelemahan dari metode waterfall dengan melakukan desain umum dan implementasi secara berurutan untuk seluruh sistem, dan kemudian proyek ini dibagi menjadi serangkaian subproyek. Yang kelima, interactive model. Metodologi ini berkembang dasari oleh masalah pada model waterfall yang menciptakan permintaan untuk metode baru dari sistem yang berkembang agar dapat memberikan hasil yang lebih cepat. Yang keenam, Unified Modeling Language atau UML. UML adalah sebuah bahasa yang terdiri dari grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem
perangkat lunak yang berbasis object oriented. Yang ketujuh, mobile deployment atau mobile use. Metodologi pengembangan dengan menggunakan mobile deployment dapat 5 fase. Yang pertama, explore. Yang kedua, utilize. Yang ketiga, productionist. Yang keempat, stabilize. Yang terakhir, system test and fix.